Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maka li ahli madinati wa man qalahum minal arabi ayyana khalaqu rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhalakun wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yataquna mati ayyidil kuffar wala yanaluna min aduwin nailat illa kutiba lahum bi amalin salih inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Perjalanan kita di dalam bulan suci Ramadan sampai pada hari yang ke-20. Jadi nanti malam sudah mulai iktikaf. Di mana di dalam 10 malam yang akhir adalah 10 malam yang sangat luar biasa. Karena di antara 10 malam itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik, lebih bagus, lebih utama daripada 1000 bulan. Saya pernah dengar kadang membaca buku di mana di situ merupakan cerita. Jadi Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Dulu tolong diperhatikan, Mas, jangan biasa ngomong sendiri atau ngomong sama teman. Ngomong sendiri parah. Tolong ya. As-sam'u wa ta'atu lil imam wajibun. Mendengarkan dan patuh kepada imam hukumnya wajib. Malam yumar bi maksiat, selama kalian tidak diperintah untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'at. Apabila kamu diperintahkan untuk berbuat maksiat, ya tidak usah dipatuhi.
Selagi perintahnya imam, sarannya imam bukan hal yang sifatnya maksiat, kalian wajib. Namanya wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan sanksi. Makanya ini tolong dibiasakan ya. Saya lanjutkan ceritanya. Rasulullah cerita dulu di masa Bani Israel ada orang diberikan umur 80 tahun. Selama 80 tahun itu benar-benar digunakan untuk berbuat baik. Tidak ada sedikit pun waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sahabat geleng-geleng kepala, tak mengangguk ya, geleng-geleng. Kalau geleng-geleng itu kagum, Masya Allah. Kalau mengangguk, lain lagi. Apa dia? Ngantuk. Geleng, Masya Allah. Luar biasa ya Rasulullah. Kenapa? Kamu kagum? Tidak hanya kagum ya Rasulullah, bahkan kami iri. Andai kata saya bisa seperti itu, alangkah hebatnya. Apa jawab Nabi? Kamu bisa lebih baik daripada dia. Lalu sahabat itu bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Kamu lupa. Allah telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, ini ya. Jadi dari 10 hari yang terakhir ini ada 10 malam ya. Satu malam yang nilainya lebih baik daripada 80 berapa? 84 tahun apa 83 tahun lebih 3 bulan, 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan. Makanya dalam hadis yang lain diceritakan Nabi keluar dari rumah ingin menemui sahabat. Di tengah perjalanannya terdengar 2 orang yang sedang bertengkar. Kalau bertengkar itu 2 orang. Kalau sendirian namanya bukan bertengkar. Sampai di kerumunan para sahabat, Nabi bersabda, sebenarnya tadi kami kemari menemui kalian untuk memberitahukan tentang turunnya Lailatul Qadar, malam yang kesekian. Ya, gara-gara si A sama si B bertengkar, membuat aku dilupakan. Namun kami berharap mudah-mudahan dengan dilupakannya saya ini justru membawa manfaat untuk kalian. Makanya taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Taharrau nemen-nemenono apa bahasa Indonesia ini? Berusahalah dengan maksimal untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir di dalam bulan suci Ramadan. Ada yang ditambahkan fil witri, dalam malam-malam yang ganjil.
Namun maaf, kalau kata-kata ganjil ini sifatnya masing-masing wilayah ataukah seluruhnya, saya kurang tahu. Karena mungkin sekarang ini hari yang ke-20, nanti malam 21. Untuk negara lain bisa jadi beda. Jadi sebelum malam yang akhir ini mari kita upayakan berbanyak berdoa. Seperti pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan di dalam waktu i'tikaf? Berdoalah Aisyah. Apa doanya ya Rasul? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka dengan pengampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya, berbanyak. Dan infak, karena infak di malam yang ke-10 atau sebelum malam yang akhir, kalau tepat malam turunnya Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan hingga 1000 bulan. Penjelasannya gini ya, kita infak setiap malam katakanlah 50.000, itu dilipatkan 10 sampai 700. Kalau bulan Ramadan dilipatkan 10 lagi 7.000. Jadi 50.000 kali 70.000. Tapi malam yang tepat turunnya Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan kita infak 50.000 selama 83 tahun. Masya Allah. Jadi mari kita berdoa mumpung masih ada di dalam bulan Ramadan. Karena kita belum tentu bisa dipertemukan lagi, masa itu geruntek. Belum tentu dipertemukan bulan Ramadan yang mendatang, masa itu geruntek. Ya. Makanya sisa Ramadan justru puncaknya Ramadan ini mari kita lebih giat. Nah, mungkin kalau masalah ngajinya Riyadhus Shalihin sekarang pagi yang terakhir ya, pagi yang terakhir. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa sabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Kalau dalam surat Al-A'raf ayat 205, paginya dulu asalnya belakang. Bil ghudwi waktu pagi, wal asal waktu sore. Sedangkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 55 Allah memerintahkan wasabbih, sucikanlah ikan dirabbika dengan memuji Tuhan kamu bil asyi waktu sore wal ibkar dan waktu pagi. Dalam ya, dibuka matanya, jangan mulutnya. Baqala biyutin adinallahu an turba wa yuzkara biha ismuhu yusabbihu lahu biha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala
ayat 36-37. Fi buyutin, berzikirlah kepada Allah di dalam rumah. Rumah di sini artinya masjid. Adinallah, kamus paring izin sama Allah. Antur fa'a yang tadi luhurake dimuliakan, wayut karolan dibicarakan disebut yang dalam rumah apa ismu asma Allah. Berzikirlah kepada Allah di dalam masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Di dalam masjid itu nama-nama Allah. Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Jumlahnya 100 kurang 1. Man aksoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya atau diberi makna hafal, dijamin surga. Mari kita upayakan untuk menghafal Ya Rabbi la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq, seterusnya sampai ya Syukur. Rijalun, beberapa orang laki-laki, latulhihim, ya, yang tidak dilalaikan, tijaratun wala baikun, tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Jadi fokus ingatannya hanya kepada Allah. Sudah banyak beberapa hari terakhir ini ajaran-ajaran tentang kalimat thayyibah. Makanya kalau kemarin ada salah satu hadis yang diriwayatkan Aisyah, Nabi itu selalu mengingat Allah di setiap saat, seakan tidak ada waktu untuk hal-hal yang lain. Selalu mengingat Allah. Jadi ucapannya, bibirnya benar-benar basah karena zikir kepada Allah. Qala ta'ala inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal ishraq. Jadi kalimatnya macam-macam, maknanya sama. Bil asyi wal ibkar, bil ghudwi wal asal. Inna sak temene ingsun iku sakharna. Sakharna ngesarna, merintahno ingsun al-jibalin gunung. Mau sartane Daud. Yusabihna tasbih apa gunung. Bayangkan. Pernah saya sampaikan ada ilmuwan dari Amerika mungkin menemukan fenomena alam. Kalau orang-orang bilang fenomena alam, mendengarkan suara dari tanaman yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Ilmuwan itu kebingungan. Apa rahasia di balik semuanya itu? Akhirnya dia mengumpulkan, menemui beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia. Tidak ketinggalan ada salah satu ilmuwan dari India.
Lalu ilmuwan itu menyampaikan penemuannya kepada mereka. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan apa rahasia di balik semuanya ini. Pada umumnya diam. Lalu ilmuwan dari India yang ternyata beragama Islam, dia angkat bicara. 14 abad yang silam agama kami telah menemukan jawabannya, bahwa semua apa yang ada di muka bumi itu bertasbih dan salat. Bertasbih dan salat. Saya cuplek ayatnya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya itu diketahui oleh Allah cara mereka salat dan bertasbih. Pohon, gunung, batu. Makanya Nabi pernah bersabda, barang siapa yang adzan, maka keraskanlah suara kalian sehingga banyak yang mendengar, karena semua yang mendengar itu kelak akan ikut menyaksikan, termasuk batu, pohon, gunung, jin, manusia ikut menyaksikan suara adzan itu. Jadi Allah memerintahkan gunung untuk bertasbih bersama Daud. Jadi gunung itu bisa diperintah oleh Daud. Baik di waktu sore, pagi maupun waktu sore. Asy waktu sore, wal isyraq dan waktu pagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabane wong kala kang ngucap kena yusbiku nalika esuk wa kena yumsia lan nalika sore ngucapna subhanallahi wa bihamdihi, dibaca mi'ata maratin 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah. Tapi jangan cepat-cepat ya. Yang pasti tartil. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 100 kali. Lam yakti ora teko sapa kadhen wong suci. Yaumul kiamat besok dina kiamat di Abdullah kelawan kang luweh utama. Tidak ada satu orang pun yang lebih mulia kedudukannya mimma jaa saking barang kang teka sapa wong bi lawan kalimat, kecuali ila wahidun wong suci kala kang ngucapno mislama kala seperti apa yang dikatakan au zada atau lebih banyak. Jadi kalau dibaca 100 nanti derajatnya di sisi Allah paling mulia. Tapi kalau ada yang membaca lebih banyak, ya otomatis lebih baik lagi daripada dia. Satu contoh kemarin lusa, kelompok orang-orang fakir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, daba alat tuzur bil ilmi bil mali wa darajatil ula. Innahum yusalluna kama nusalli wa yasumu kama nasumu wa yatasaddaquna min buduli amalihim lan natasaddaqu. Kanjeng Nabi enak tadi yang sugih.
Apa maksudmu? Orang kaya itu keluar jihad, pulang dapat harta yang banyak, dapat pahala yang besar. Padahal salahnya orang kaya sama dengan salah saya. Puasanya orang kaya sama dengan puasa saya. Namun orang kaya bisa sedekah. Yang gak bakil ya, kalau dulu. Kaya bakil ya percuma. Orang yang bakil itu nanti berbahaya ya. Jadi saya ingatkan anak-anak, kalau kelak kalian jadi orang kaya, siapa tahu nasib kalian nanti nggak ada yang tahu. Misalkan kalian dijadikan oleh Allah orang yang sukses menjadi orang yang kaya raya, jadilah dermawan. Karena kalau kalian bakhil, kata Allah, wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu wa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayutawfaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Jangan sekali-kali orang yang bakhil itu menyana. Jangan sekali-kali orang bakhil itu mengira atau yakin bahwa dengan bakhilnya itu akan membawa kebaikan. Tidak. Bal huwa syarrul lahum, justru bakhil itu akan membawa petaka baginya. Petaka apa? Sayutawakuna, akan dikalungkan ma bakhilu, apa yang dulu dibakhilkan. Dikalungkan itu seperti apa? Dalam hadis dijelaskan, harta orang-orang yang waktu hidupnya bakhil diwujudkan dengan ular berkepala dua, mengejar, setelah dekat melompat cerat, satu kepala menggigit rahang kanan, kepala yang satunya menggigit rahang kiri. Lalu ular itu bicara, ana maluka, akulah hartamu. Ana kanzuka, aku simpananmu. Ana maluka, aku depositomu. Itu orang yang bakhil ya. Makanya belajar ya, berapapun nilainya tidak masalah. Yang penting apa yang kita nafkahkan sesuatu yang baik, yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang indah. Ba'anu dari Abu Hurairah kembali kala ja'a teko sapa rajulun wong lanang ya Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bakola matur sapa rajul. Ya coba dibuka matanya, ayo. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malak itu barang kang nemu kula min akrabin saking kala jengking. La dagotni nyengat ngentuk apa kala jengking ing kula albarikata paudalu. Ada seorang laki-laki menemui Nabi, ya Rasulullah, tadi malam saya disengat kala jengking. Kala jengking itu ya, saya itu paling gelap dintip kala jengking. Tapi satu kali yang sangat parah. Begitu disengat langsung tidak bisa berdiri. Kala jengking yang berwarna putih. Kalau yang coklat setengah hitam itu sering, bahkan kata mbok saya
Umur 40 hari sudah disengat kala jengking. Biarlah tidak ada pempes ya. Popok. Ya, popok. Mungkin nggak dibebaskan, begitu habis memandikan saya langsung tiba-tiba mendengar cerita, terkejut, ternyata kala jengking. Apa kata Nabi? Kala Nabi, amalau kulta hina amsaita, andai kata sore hari tadi kamu ucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurraka, ora bakal mudaratake apa sengatan ing sira. Dan ini dalam kata yang lain Nabi menganjurkan bacalah 3 kali pagi sore. Jadi setelah baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin-nas 3 kali, Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis sama wa wasami'il alim 3 kali. Ini tolong juga diikut sertakan baca dalam doa sebelum sholat duha ya, dibiasakan. Jadi baca gulalakannya 3 kali, berbicara 3 kali, berbinas 3 kali, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Terus bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis sama wa wasami'il alim 3 kali. Insyaallah kalaupun misalkan disengat, kala jengking disengat, kelabang, bahkan mungkin digigit ular pun tidak akan membawa bahaya. Jadi kalaupun sakit ya mungkin sementara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam saya disengat kala jengking." Kemudian Nabi menjawab, "Sekiranya kamu tadi sore membaca kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka sengatan itu tidak membawa bahaya bagi kamu." Karena semua apa yang dianjurkan oleh Nabi ini kalau kita lakukan insya Allah semuanya bermanfaat. Seperti kita kembali kepada surat 3 ayat 31, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikuti aku. Jadi semua apa yang kita lakukan semata-mata karena contoh, anjuran, persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu, dari Abu Hurairah kembali bercerita ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anau saat menikahnya Nabi karena anak sahabat Nabi iku yakulu dawuh sahabat Nabi, idza asbaka, yakulu itu ngucap berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nusyur sin ya. Jadi jangan sampai salah mengeluarkan makhrajul huruf sa, sin, shin, shad. Ini tolong diperhatikan betul ya. Kalau sampai salah jalan makhrajul hurufnya ya salah, maknanya sudah berubah.
Kemarin sore, bukan tadi sore ya, kemarin sore kan disinggung. Satu contoh ya, ada bacaan, kan Al-Quran itu bacanya sampai 21 bacaan. Kalau dalam hadis qiraatus sab'ah, bacaan 7 itu ternyata gurunya ya. Masing-masing guru punya 2 orang murid. Saya dulu ketika masuk pondok itu beli Quran itu 7. Masing-masing Quran itu ada, jadi tandanya beda. Seperti bacaan yang paling sulit dalam Al-Quran itu adalah Hamzah. Bukan Ustaz Hamzah ya. Hamzah itu punya 2 orang murid, justru muridnya bacanya masalah super sulit. Namanya Khalaq dan Khalaq. Seperti apa sulitnya? Setiap huruf mati ketemu alif, bacaannya menjadi sakat. Kalau waros, setiap huruf mati ketemu alif jadi hidup. Satu contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu bacanya waros, gurunya namanya Nafi. Baladil amin menjadi hidup. Tapi kalau matinya itu kum, depannya alif menjadi hidup. Lain lagi dengan Hamzah tadi ya, apa? Khalaq. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sakat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kembali kepada yang mudah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bacanya panjang. Maliki yaumiddin. Itu namanya, nama bacanya Kapas Ibnu Sulaiman Al-Kufi. Maliki yaumiddin. Tapi kalau yang baca waros, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Cepat. Maknanya memang juga berubah. Maliki yang memiliki, maliki yang merajai. Ya artinya semuanya ya Allah kembalinya. Allahumma ya Allah, bika karnamulah asbahna, pagi-pagi ingsun, pagi-pagi ingsun. Babika dan karena engkau amsaina, sore-sorean kula. Wabika lan kelawan panjenengan karena engkau nahya kami hidup. Wabika dan karena engkau ya Allah namutu kami mati. Wa ilaika lam datang panjenengan an-nusuru utawi nggon bali. Ya Allah, atas engkau saya berada di waktu sore, atas engkau kami ada di waktu pagi, karena engkau kami hidup, karena engkau kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali.
Ya seperti pernyataan kita mungkin salat malam wajjahtu wajhi apa? Lillazi fatara samawati wal ardi fa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, karena Engkaulah kami ada di waktu pagi. Kita hidup masih sampai waktu pagi karena Allah. Kalau nanti kita diberikan kesempatan sampai sore, ya karena Allah. Kita hidup sampai sekarang karena Allah. Kalaupun satu saat kita mati, itu juga karena Allah. Dan akhirnya kepada Allah kita akan kembali. Makanya sering saya sampaikan surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kula jenengan niku antri mati. Kira-kira dhisik sampean kula kari napa kula sing kari sampeyan sing dhisik padha ae lah. Kita kan tidak tahu. Pada dasarnya manusia itu antri mati. Sebelum manusia mati kata Allah wa nabluukum, aku uji kamu sekalian bisari lawan elek wal khairi lan api. Jadi kalau di dalam kehidupan kita dihadapkan dengan masalah yang rumit, itu adalah ujian. Ya, tadi malam kami menjenguk jamaah yang sakit. Karena saya punya jadwal 3 kali baru saya lakukan sekali tadi malam ya. Ya itulah namanya apa ya? Kalau melihat dari segi lahir aneh atau heran, dia itu mantan atau purnawirawan angkatan udara. Loh kok moro-moro kena stroke? Ternyata setelah dibawa kepada, saya tanya, diterapi kemana Bu? Alhamdulillah Ustaz itu bisa loh dari daerah Porong. Tapi dulu juga beliaunya itu angkatan. Ternyata stroke itu bisa dikarenakan masuk angin. Bayangkan ya. Masuk angin ya stroke. Termasuk mungkin kalau orang-orang dulu mengatakan angin berdiri. Angin duduk bahaya tapi hendaknya berdiri. Masya Allah. Makanya kalau kita ya insya Allah kita baca saja seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sama wasamil alim. Allahumma inni a'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq nas. Insyaallah. Mau pergi juga biasakan berdoa sebelum keluar. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah ta'ala wa la quwwata illa billah. Ya. Naik kendaraan duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu minimal ya. Terus Allahumma inna nas'aluka bi sabarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina sabarana wa atbi'ana budau anta shahidu bis sabar wa khalifatu bil alim. Allahumma inni a'udzubika min ma'sa'i sabar wa kabatil manggar wa su'il munqalabi bil mali wal ali. Masih ada. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wa dunyaya wa ali wa mali. Fi ali wa mali. Allah mastur aurati wa amir rawati. Allah mafati min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Weh, belengar macam saya rasakan, mungkin sudah pernah saya ceritakan. Saya itu pulang pengajian dari Sedati, kan lewat Aloha. Antara Aloha dengan Sedati itu di tengah-tengah ada orang, kelihatan saya dari barat itu langsung belok ke selatan keluar, tidak mandek. Ya, saya sekadung kewanter. Saya takbir, Allahu Akbar. Wis yakin nubruk. Lho gak ana. Nanti wong iki marek. Ejin ta. Jadi saya yakin wong bengi lampune ketok. Minggu iku lho gak mandek dhisik, ngenteni teko wetan. Langsung metu. Lah kula pun mboten nutut. Tak rem aku tambah bahaya. Wis terus niae. Jadi saya yakin ini semuanya dari berkat doa. Kalau memang tadi setan ya, mau ganggu, jangankan kita, Kanjeng Nabi salat malam diganggu ibrit. Kenal? Di sini ada ibrit enggak? Kanjeng Nabi diganggu ibrit. Selesai salam, Nabi pidato, saudara-saudara, tadi malam ibrit lepas mengganggu salat saya agar salat saya batal. Namun Allah memberikan kesempatan kepadaku, aku bisa menangkap dan aku cekik. Dan sebenarnya ingin aku ikat di tiang masjid. Masjid Batur Hakim mak wakeh tiangnya. Tiba-tiba saya ingat, saya ingin kalian melihat itu bentuknya apa? Kedibale Sulaiman membunyi ganggu aku. Tiba-tiba saya ingat pesan saudara saya Sulaiman. Apa itu? Singkatnya, berikanlah kami kekuasaan yang tidak layak bagi siapapun setelah kami. Akhirnya saya lepas kembali. Hanya Nabi sih sempat digoda. Makanya kadang-kadang sholat, mana wong sholat itu suka ikut belas. Sholat itu tolong ya biasa, ini ya boleh menghadap ke depan boleh. Cuma kebanyakan para ustadz sekarang menyarankan melihat tempat sujud. Jadi pandangan kita tertuju ke tempat sujud. Menghadap ke barat boleh, karena Nabi juga pernah ketika sholat kusuk. Sahabat dikejutkan oleh Nabi, tiba-tiba Nabi itu maju ke depan. Ya, maju ke depan. Tiba-tiba mundur, melompat. Sehabis salat, sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada apa tadi? Kami melihat Rasul melompat maju ke depan. Kamu lihat saya?" Berarti kan, iya saya melihatnya. Tadi saya kelihatan buah surga. Andai kata saya bisa memetik satu tangkai aja, tidak akan habis dalam masa dunia ini. Atau bisa diartikan tidak ada orang kelaparan. Sayang tidak bisa saya petik, keburu
terlihat api neraka yang begitu menyeramkan, langsung saya melompat ke belakang. Masih garut apa kan Nabi kira? Jadi ini mari kita, ya anak-anak sudah banyak yang hafal ya. Karena sebelum sholat duha ini selalu dibaca ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika naqiya wa bika namutu wa ilaika nusur. Sore Allahumma amsa qala Allahumma bika amsayna wa bika naqiya wa bika namutu wa ilaika nusur. Wanu dari Abu Hurairah kembali bercerita, Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu qala, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq dia berkata, memohon ya Rasulullah, kelasnya orang seperti Abu Bakar hidup bersama Nabi yang setiap saat mendengarkan pengarahan-pengarahan dari Nabi. Beliau pernah menyempatkan diri memohon kepada Nabi, perintahkanlah ni untukku bi kalimatin, dengan suatu kalimat, aku luhuna, yang aku ucapkan kalimat-kalimat itu. Ida asbahtu, nalikane isuk kula, wa ida amsaitu, lan nalikane sore kula. Saya pernah 2 kali mendengarnya. Yang kedua, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bis salati qabla salam. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami suatu doa yang bisa aku ucapkan di dalam salat kami, setelah salat, sebelum salam. Setelah salat, sebelum salam. Jadi artinya setelah kami di masjid itu sudah cukup salam. Makanya di situ sumayata khayyaru minat doa, pilihlah doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Nabi menjawab, kul Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pernah saya ditanya atau ditegur oleh salah satu jamaah, Pak, sampeyan takbir kok suwe napa mawon sing diwaca? Ini salat ba'diyah ya. Saya ya ada tuntunan dari Nabi. Sebenarnya kan salat kami di masjid sudah selesai. Terus ditambahkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghrur. Ternyata dari tadi permohonan Abu Bakar bisa ditambahkan doa. Kalau Nabi kul ngucap sira Abu Bakar, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa maliki wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa sirrihi. Kala Nabi kul ngucap nasira ing kalimat ida asbahta wa ida amsaita wa ida akhadta matjaka.
Saya ulang, Abu Hurairah cerita bahwasanya Abu Bakar minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, perintahkanlah, bukan ajarkanlah, perintahkanlah kepada kami agar kami bisa mengucapkan kalimat yang bisa kami ucapkan waktu pagi atau sore. Lalu Nabi menjawab, ucapkanlah kalimat Allahumma ya Allah, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi, kang ngameri barang gaib, wa syahadati lan barang sing nyata. Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan juga melihat sesuatu yang nyata. Rabbi kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu. Wa maliki, dan kekuasaannya. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar dan berhak untuk disembah, untuk dimintai pertolongan, untuk disanjung, untuk dimuliakan, illa anta, kecuali engkau. A'udzu, nyuwun reksa kula bika kelawan panjenengan, min syarri nafsi, saking elek-eleke nafsu kula. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan diri saya. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan setan, wa syirki, dan sekutunya. Sekutunya setan itu bisa dari jenis jin yang tidak kelihatan, atau setan dari selain jin, manusia. Minal jinnati wan nas. Kadang-kadang ketoke kanca menungso, tapi ternyata apa namanya? Pribadinya atau apa namanya tuh? Perilakunya menuju atau mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu namanya syirki. Lalu Nabi memerintahkan, kulha, ucapkanlah kalimat itu idza asbahta, nalikan esuk sira, wa idza amsayta, nalikan sore sira, bahkan wa idza akhadta majaka, ketika kamu mau tidur. Jadi banyak ya kalimat-kalimat yang juga perlu dibaca menjelang tidur. Nabi itu kalau tidur, sebelum tidur membaca qul huwallahu ahad, birabbil falaq, birabbil nas, masing-masing satu kali sambil mengibas tempat tidurnya. Ada yang wada'tu jambi, itu juga. Lagi doa ayat kursi dan doa yang diajarkan oleh Nabi, masya Allah. Komplit ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Salam. Para bapak saudara itu, ya, itulah kajian kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari yang ke-20 ini benar-benar bisa membawa maslahah, membawa manfaat. Dan barangkali selama 20 hari ada mungkin kata-kata penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum